sky is pink and white. If the ground Toleransi agama dan keberagaman merupakan dua hal yang saling terkait dalam pandangan agama Islam. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sedangkan keberagaman adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan. Islam memandang bahwa toleransi agama dan keberagaman merupakan hal yang penting untuk dijaga, seperti dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Islam tidak memaksakan agamanya kepada siapapun. Kemudian terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW. Man adzalimiyan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya, barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup di bawah perlindungan umat Islam, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak orang non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga menyiratkannya dalam berbagai hadis yang disampaikan oleh para sahabat, salah satunya yakni Ali bin Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyyah samhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah, As-Samha, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Toleransi budaya atau keberagaman adalah sikap atau perilaku yang menghormati, menghargai, dan mengakui adanya perbedaan budaya antar individu atau kelompok. Budaya bisa mencakup bahasa, agama, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain. Toleransi budaya atau keberagaman penting untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Sebagaimana tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang juga menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan tentang pentingnya sikap tenggang rasa, saling mengenal dan berkomunikasi dengan penuh hormat antar sesama manusia tanpa memandang suku, etnis, atau perbedaan lainnya yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara seperti mempelajari seni dan budaya, memahami dan mencari tahu keanekaragaman budaya Indonesia, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, serta perbedaan pendapat atau pandangan yang ada sebagai wujud perilaku toleran dan mencegah timbulnya perpecahan. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dan kerjasama antar umat beragama serta menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Halo, aku Alia. Sekarang aku berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan geografi. Sedari aku kecil sampai sekarang, aku banyak sekali menemui orang-orang yang pastinya berbeda agama denganku. Tapi, perbedaan itu bukanlah suatu penghalang untuk kita saling mengenal. Salah satunya pengalamanku. Aku berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, dan ras mereka. Satu pengalaman yang tidak pernah terlupa saat temanku dan keluarganya yang non-muslim berkunjung ke rumah untuk ikut serta merayakan atau sekedar memberikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Suasana saat itu sangat hangat, kami ngobrol, bercerita, tertawa, makan ketupat bersama tanpa adanya suatu batasan. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, persatuan umat akan terpelihara jika masing-masing umat bisa memahami perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang alami yang lahir di tengah-tengah keberagaman umat. Semua perbedaan di kalangan umat Islam bukanlah menjadi penghalang dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apa yang pertama kali terlintas ketika mendengar kata toleransi? Sudah pasti sikap saling menghargai dan menghormati, bukan? Apalagi Indonesia kaya akan keberagaman. Sejak kecil, kedua orang tuaku selalu mengajarkan bahwa aku harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Nasihat itu pun aku lakukan sampai akhirnya aku bertemu seorang teman yang berbeda agama. Dia Protestan, sedangkan aku seorang Muslim. Kami bertemu pertama kali sejak SMP, dan yang menakjubkan adalah kami masih berteman sampai sekarang, bahkan menjadi sahabat. Kami tidak pernah mempermasalahkan agama. Bahkan dia selalu mengingatkanku untuk sholat, menghargai ketika aku sedang berpuasa, dan bisa dibilang dia ikut merayakan ketika aku lebaran. Begitupun sebaliknya.
Ada satu kenangan yang membuatku sangat berkesan, di mana pada saat itu aku dan teman-temanku yang lain sedang sholat. Dan dia menunggu kami di luar masjid sampai kami selesai sholat. Bagiku, itu adalah kenangan yang mengharukan. Betapa indahnya persahabatan ini jika kita saling bertoleransi. Tapi apakah kamu sudah sepenuhnya memahami? Toleransi budaya atau keberagaman adalah sikap atau perilaku yang menghormati, menghargai, dan mengakui adanya perbedaan budaya antara individu atau kelompok. Budaya adalah cara hidup, nilai, norma, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Budaya bisa mencakup bahasa, agama, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain. Toleransi budaya atau keberagaman penting untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Toleransi budaya atau keberagaman juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Saya berasal dari suku Betawi. Terlahir di Jakarta yang notabene mempunyai keberagaman suku dan budaya. Pendidikan membawa saya lebih jauh untuk mengenal apa itu keberagaman. Perbedaan budaya adalah hal yang sering kita temukan di dalam dunia perkuliahan. Ketertarikan saya terhadap seni, khususnya seni musik, membantu saya dengan mudah untuk membangun relasi. Apalagi di Indonesia ini kaya akan suku dan budaya. Contohnya, saya yang berasal dari suku Betawi dan saya punya teman dari suku Batak. Suku Batak adalah suku yang sangat kental kebudayaannya. Maka dari itu, saya sangat tertarik untuk mempelajari kebudayaan suku Batak. Ketika bertemu di kampus, saya sering membicarakan tentang kebudayaan suku Batak, khususnya lagu-lagu Batak dengan teman saya. Itulah salah satu contoh pengalaman saya mengenai bentuk toleransi kebudayaan. Itulah alasan mengapa perbedaan bukan sebagai penghalang. Saya lahir di Jawa Tengah. Orang tua saya pun asli dari Jawa. Namun, kami merantau ke Jakarta dan dikelilingi dengan orang-orang yang bersuku Betawi. Tentu, banyak sekali perbedaan budaya dari suku Betawi dan suku Jawa. Salah satu yang utama adalah perbedaan bahasa dan logatnya. Pada budaya Jawa memiliki gaya komunikasi yang lebih halus dibandingkan dengan gaya komunikasi suku Betawi. Selain bahasa, kesenian dari suku Jawa dengan suku Betawi juga tentu berbeda. Suku Jawa terkenal dengan keseniannya seperti wayang kulit dan batik. Sedangkan Betawi memiliki kesenian seperti lenong dan ondel-ondel. Meskipun berbeda, kami saling menghargai dan bahkan seringkali saling memperkenalkan kebudayaan masing-masing. Namun, perbedaan bukanlah menjadi penghalang dari keharmonisan. Jadikanlah perbedaan sebagai alasan untuk bersatu.